Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi hubungan internasional. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Ekonomi Politik Industri dalam hubungan internasional. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 10 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Ada Reskita Trisha Nurtiandini, Muhammad Badri Muntasyir, Muhammad Weldan Rifki, Nuriz Elifia Zahra, Syakira Aulia, Siti Komariah, Muhammad Yogi Pratama Ma'ruf, Siti Aisyah, Muhammad Bukhari Muslim, dan Hana Jessica. Materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai pendekatan berbasis negara dalam ekonomi politik atau State-Centered Approaches to Political Economy dan teori-teori berbasis keadilan atau Justice-Centered Theories. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ini dia video presentasi dari kelompok kami. Sebelum kita bahas lebih lanjut perihal pendekatan berbasis negara dalam ekonomi politik, ada baiknya kita tahu dulu pengertian dari ekonomi politik. Menurut Lipsey dan Steiner, ekonomi politik adalah studi mengenai produksi dan perdagangan, serta kaitannya dengan hukum, adat, dan pemerintahan, juga dengan pembagian pendapatan negara dan kemakmuran nasional. Pengertian sederhananya, ekonomi politik adalah teori atau studi mengenai peran kebijakan politik dalam memberi dampak terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam hal politik. Serta dinyatakan pula bahwa ekonomi politik adalah ilmu yang membahas produksi dan perdagangan dan kaitannya dengan adat, pemerintahan, dan hukum. Ilmu ini membahas dan mengimplementasikan teori dan metode ekonomi yang berbeda dan berkembang, seperti kapitalisme, sosialisme, dan sebagainya, dan juga mengkaji bagaimana kebijakan politik dibuat dan dilaksanakan. Pembahasan kali ini mengenai definisi umum tentang ekonomi politik. Menurut Chaparro dan Levin, terdapat dua definisi umum tentang ekonomi politik. Yang pertama, definisi dari Alfred Marshall dalam buku karyanya yang berjudul Principle of Economy yang ditulis pada tahun 1930. Menurutnya, ilmu ekonomi adalah penelitian terhadap manusia dan kesibukannya sehari-hari. Ilmu ekonomi ini meneliti bagian dari tindakan individu dan tindakan sosial yang memiliki hubungan paling erat dengan pencarian dan pemanfaatan terhadap kebutuhan-kebutuhan material dan kesejahteraan. Sedangkan definisi yang kedua berasal dari Lionel Robbins yang tertuang dalam buku karyanya yang berjudul An Essay on the Nature and Significance of Economic Science yang ditulis pada tahun 1932. Menurut Robbins, ilmu ekonomi adalah ilmu yang meneliti perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sumber daya yang langka dan dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Bagi Chaparro dan Levin, definisi dari Marshall adalah selaras dengan ide bahwa kegiatan ekonomi adalah penyediaan sarana-sarana material untuk memenuhi kebutuhan. Sementara, definisi dari Robbins dipandang lebih terkait dengan cara bagaimana menyesuaikan cara yang dapat dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi ekonomi dari Robbins ini dipahami secara lebih abstrak, karena ekonomi di sini tidak merujuk pada kegiatan tertentu, tetapi merujuk pada cara-cara yang digunakan untuk menyesuaikan sumber daya yang ada agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Halo, saya Muhammad Badri Muntasyir akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan ekonomi politik berbasis negara. Negara dalam pendekatan ini dipandang sebagai sebuah instrumen atau institusi yang dimanfaatkan oleh individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan pribadi mereka masing-masing. Pendekatan yang berpusat pada negara dalam ekonomi politik di sini adalah pendekatan
Ia memandang bahwa agenda dari negara dan perekonomian juga merupakan agenda dari wilayah pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide otonomi negara ekonomi politik. Di sini ide tentang otonomi negara merujuk kepada kemampuan negara untuk bertindak secara independen dari faktor-faktor sosial, terutama faktor ekonomi. Konsep otonomi negara di sini memandang bahwa negara adalah bebas dari pengaruh eksternal atau pengaruh masyarakat. Pandangan bahwa otonomi adalah kebebasan dari pengaruh eksternal memiliki 3 konsekuensi, yaitu pertama, negara yang dikatakan bebas akan mampu menang dan melawan tekanan-tekanan dari masyarakat sipil. Dan kedua, tindakan negara dipandang sebagai tidak dipengaruhi oleh satu kelompok manapun atau koalisi antara kelompok manapun. Ketiga, negara dianggap mampu menolak atau menahan tekanan dari luar, dan konsep seperti ini sangat banyak dianut oleh para pemikir tentang masalah pengambilan kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yogi Pratama Ma'ruf. Dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait pendekatan utilitarian dalam ekonomi politik menurut Eric Nordlinger. Menurut Eric Nordlinger, istilah negara merujuk pada semua individu yang memegang jabatan, di mana jabatan ini memberikan kewenangan kepada individu-individu itu untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan segmen-segmen dalam masyarakat. Sedangkan dalam hal otonomi negara dalam pandangan ini diartikan sebagai kemampuan bagi para pejabat negara untuk melaksanakan pilihan-pilihan mereka. Nah, kemudian pilihan-pilihan ini berkembang ataupun diterjemahkan menjadi suatu kebijakan publik. Dan suatu kebijakan publik ini dapat menjadi selaras atau bahkan bertentangan dengan orang lain yang bukan merupakan pejabat negara. Saya Muhammad Bukhari Muslim, saya akan menjelaskan tentang pendekatan Marxisme dalam ekonomi politik. Teori Marxisme dalam hubungan internasional menolak pandangan liberal tentang kapitalisme. Tetapi sebaliknya berfokus pada aspek ekonomi dan materi. Marxisme membuat asumsi bahwa ekonomi lebih penting daripada persoalan-persoalan yang lain, sehingga memungkinkan bagi peningkatan kelas sebagai fokus studi. Marxisme memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal atau kapital. Kaum Marxis sepakat dengan kaum merkantilis bahwa politik dan ekonomi sangat berkaitan. Keduanya menolak pandangan liberal tentang bidang ekonomi yang berjalan dengan hukumnya sendiri. Tetapi, sementara merkantilis melihat ekonomi sebagai alat politik, Marxisme menempatkan ekonomi di atas politik. Dapat dilihat dalam tabel perbandingan dari merkantilisme, liberalisme, dan Marxisme. Marxisme juga mengeluarkan beberapa kritik terhadap kapitalisme. Pertama, kapitalisme menciptakan kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas-kelas tersebut yaitu kaum borjuis yang merupakan pengusaha dan kaum proletar yang merupakan pekerja atau buruh. Kedua, kapitalisme membuat distribusi kekayaan yang tidak seimbang dan eksploitasi. Para pengusaha ingin mengambil laba sebanyak mungkin, cenderung menekan para buruh, sehingga pengusaha semakin kaya dan kuat, sementara buruh semakin miskin dan lemah. Ketiga, kapitalisme memicu konflik antar kelas. Kelas yang berkuasa secara ekonomi biasanya berpotensi untuk mendapatkan kekuasaan politik. Ini karena uang atau kekayaan dianggap suatu bentuk kekuasaan. 4. Kapitalisme bersifat perusak diri. Demi mengambil laba sebanyak mungkin, para kapitalis akan semakin menekan buruh. Buruh yang semakin tertekan tidak akan tinggal diam sehingga terjadinya perlawanan. Maka dari itu, sistem ini akan hancur dengan sendirinya. Kemudian, ada beberapa pula ide-ide dari Marxisme. Pertama, merkantilisme dialektik. Pandangan bahwa dunia merupakan satu unit tunggal yang terintegrasi membuat pendekatan yang mampu mencakup segala hal dengan metode totalitas. Kedua, materialistik. Ini merupakan bentuk subordinasi politik serta keputusan-keputusan otoritas publik yang berada di bawah kekuatan yang telah melekat dan beroperasi dalam masyarakat. Ketiga, politik adalah media untuk menjalankan kekuasaan dan kewenangan. Pada dasarnya, politik, kekuasaan, dan materi berhubungan. Namun yang memiliki pengaruh paling kuat adalah materi. Adapun politik
hanyalah alat yang digunakan penguasa sebagai media untuk menjalankan dan melegitimasi kontrolnya. Keempat, pemimpin dari kelas proletar untuk membentuk negara otoritarian. Diperlukannya pemimpin dari kelas proletar yaitu guna membawa kediktatoran yang digunakan perjuangan kelas. Dengan sendirinya, kediktatoran ini akan menjadi transisi menuju penghapusan seluruh kelas. Saya Syakira Aulia akan menjelaskan mengenai pendekatan statisme dalam ekonomi politik. Pendekatan statisme dalam ekonomi politik membalik hubungan sebab akibat yang disebutkan oleh teori-teori berbasis masyarakat. Dalam teori-teori berbasis masyarakat, yaitu konsep negara dalam teori utilitarian dan teori Marxis, yang menjadi faktor penyebab atau pemicu adalah pilihan pribadi atau kondisi material yang dihadapi individu yang kemudian menyebabkan terbentuknya tuntutan politik secara terorganisir yang disodorkan kepada negara. Menurut Stephen Krasner, negara adalah sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu manapun dalam masyarakat. Krasner mendefinisikan negara dengan menggunakan konsep kepentingan nasional. Negara adalah institusi atau sekumpulan institusi yang bertanggung jawab untuk menetapkan nilai-nilai yang digunakan untuk menentukan kegunaan bagi masyarakat. Pendekatan ini memandang bahwa perbedaan antara negara dengan masyarakat tidaklah paralel dengan pembedaan antara wilayah publik dengan wilayah pribadi. Saya Reskita Trisha Nurtiandini akan menjelaskan mengenai pendekatan transformasional terhadap negara. Istilah otonomi negara memiliki dua pengertian. Pertama, otonomi negara diartikan sebagai agenda negara yang berbeda dan tidak bisa diintervensi dari kepentingan pribadi. Kedua, otonomi negara diartikan sebagai kemampuan negara untuk melaksanakan kehendaknya sendiri. Namun, kedua pandangan ini memiliki kelemahan. Pandangan pertama akan sulit untuk menyanggah argumentasi bahwa otonomi negara melanggar prinsip demokrasi, dikarenakan respon yang terjadi hanya satu arah. Sedangkan, kelemahan pandangan kedua adalah dari segi teori dan metodologi. Sebab, dalam pandangan ini tidak diberikan gambaran sejauh mana batasan tindakan otonom sebuah negara. Tanpa batasan yang jelas, otonomi negara akan membuat negara bertindak sesuka hati dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, jika diberikan batasan, apakah dengan adanya batasan itu negara tetap dikatakan otonom? Untuk menjawab kegelisahan intelektual tersebut, Caporaso dan Levin memberikan sebuah pendekatan alternatif di dalam melihat negara. Pendekatan tersebut adalah pendekatan transformasional, di mana negara sebagai pelaku transformasi. Pemikiran ini memang tidak pernah digunakan secara eksplisit, namun secara samar dapat dilihat dari tulisan beberapa ilmuwan yang menganggap negara memiliki logika dan kepentingannya sendiri, dan tidak dapat digabungkan dengan kelompok dominan atau kelompok yang ada di dalam wilayah politik. Dalam pengertian ini, bukan berarti bahwa negara ini tidak dapat diintervensi oleh masyarakat sipil. Namun, negara memiliki caranya tersendiri untuk menghadapi tekanan dari masyarakat tersebut. Selain itu, negara juga menentukan intervensi macam apa yang dapat diberikan kepadanya. Sehingga, negara ini tidak dapat dikatakan memiliki otonomi yang penuh, karena tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Tetapi juga negara tidak dapat dikatakan sebagai alat maupun mekanisme faktor-faktor sosial tersebut, dikarenakan negara memiliki struktur tersendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pengertian keadilan menurut John Rawls. Menurut John Rawls dan seorang profesor dan juga beberapa pengajar pada universitas terkemuka di Amerika Serikat seperti Cornell University, MIT, dan juga Harvard University. Dalam bukunya yang berjudul Theory of Justice,
Rawls berpandangan bahwa justice as fairness. Tidak ada keadilan dalam greater welfare yang diperoleh dengan adanya beberapa situasi individu-individu yang tidak beruntung. Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerjasama dengan pembagian keuntungan di mana kerjasama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung. Justice as fairness tersebut didasari pada doktrin kontrak yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih. Kedua, yaitu sebuah pengaturan prinsip. Dalam hal ini, para individu yang rasional memilih untuk mengikatkan diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan, yaitu justice as fairness. Dan kemudian menegaskan dan membenarkan konsep keadilan, yaitu justice as fairness yang dimaksud. Nama saya Hana Jessica, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls. Dua prinsip keadilan. Yang pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya, atau Principle of Greatest Equal Liberty. Prinsip ini mencakup A. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik atau hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan. Yang B. Kebebasan berbicara atau termasuk kebebasan pers. Yang C. Kebebasan berkeyakinan, termasuk keyakinan beragama. Yang D. Kebebasan menjadi diri sendiri atau a person. Yang E. Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan atau the different principle dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan atau the principle of fair equality of opportunity. Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosioekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang, istilah yang paling kurang beruntung atau yang paling kurang diuntungkan menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Dengan demikian, prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa, sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan. Terima kasih. Tujuan, bidang, dan prioritas teori keadilan menurut John Rawls. Menurut John Rawls, setidaknya terdapat dua tujuan utama dari lahirnya teori keadilan. Tujuan pertama adalah untuk menerapkan berbagai prinsip umum dari keadilan yang menjadi dasar dan menjelaskan berbagai keputusan moral dengan mempertimbangkan kondisi khusus kita. Tujuan yang kedua adalah untuk mengembangkan teori keadilan berbasis sosial yang lebih baik daripada teori utilitarianisme. Sedangkan bidang keadilan menurut John Rawls terdapat beberapa unsur. Bidang keadilan yang dimaksud John Rawls adalah sebuah susunan yang mendasar pada masyarakat yang berkaitan dengan lembaga atau institusi politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Maka dari itu, Rawls berfokus pada bidang utama keadilan yang merupakan susunan dasar masyarakat. Susunan tersebut terdiri dari pertama, konstitusi, yang kedua, kepemilikan pribadi atas sarana produksi, yang ketiga, susunan keluarga monogami, dan yang terakhir, pasar kompetitif. Selanjutnya ada prioritas keadilan menurut John Rawls. Untuk memahami prioritas ini, sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu tentang dua prinsip keadilan menurut John Rawls. Dua prinsip tersebut terdiri dari pertama, prinsip kebebasan yang sama atau Equal Liberty Principle, dan yang kedua, prinsip yang memiliki dua poin, yaitu prinsip perbedaan atau Difference Principle dan prinsip persamaan kesempatan atau Equal Opportunity Principle. Nah, manakah yang harus diprioritaskan?
Menurut John Rawls, jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, maka prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua pada poin B harus diutamakan dari prinsip kedua pada poin A. Hukum dan keadilan masyarakat. Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama, yaitu mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal prosedural adalah keadilan substansif, yaitu keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Dari sudut etika, isu sentral dalam ekonomi adalah masalah keadilan sosial atau juga sering disebut keadilan ekonomi. Isu ini menjadi semakin penting bersamaan dengan praktik ekonomi pasar bebas yang dipercayai membuka peluang sebesar-besarnya bagi semua pelaku pasar, tetapi sekaligus juga menjadi penyebab semakin melebarnya jurang ketimpangan sosial ekonomi. Keadilan sosial memang sulit untuk dicapai ataupun diwujudkan. Akan tetapi hal ini bukanlah sebuah utopia dalam arti radikal. Jika tidak dapat diwujudkan seutuhnya, minimal suatu kualitas ataupun nasib dari sekelompok masyarakat yang dianggap kurang mampu dapat dijadikan dasar untuk merencanakan dan menerapkan suatu kebijakan ekonomi. Suatu masyarakat yang beradab tentunya tidak akan membiarkan suatu sistem ekonomi yang diyakini dapat memperlebar jurang ketidakadilan sosial diterapkan di negaranya. Tentunya negara merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan perannya karena negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya, termasuk hak ekonomi bagi setiap warga negara yang ada dalam negara tersebut. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua bisa mendapat banyak ilmu baru setelah menonton video ini. Saya Reskita Trisha Nurtiandini selaku moderator pamit undur diri. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.